Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kali ini adalah terakhir dari kitab ini. Sengaja beberapa hari ini saya tidak menyelesaikan kitab ini. Insya Allah nanti saya bersamaan dengan masukan sekolahan, kalau sudah teman-teman sudah ada di posisinya masing-masing di kelas yang baru, atau nanti mungkin ngajinya yang di sana yang besar-besar dipindah ke sini, karena Pak Mul sudah sambatan terlalu banyak katanya. Nanti kita ganti kitab baru. Jadi sekarang adalah menghatamkan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ajaza 'anil haji. Alladzi orang, ajaza yang tidak mampu, anil haji untuk melakukan ibadah haji. Alladzi seseorang, ajaza yang tidak mampu, anil haji dari atau untuk melakukan ibadah haji. Bagaimana? Man ajaza, barang siapa, ajaza yang tidak mampu. Man, barang siapa, ajaza yang tidak mampu, anil haji untuk melakukan ibadah haji. Kenapa dia tidak mampu? Bisa babi kibarin, sebab tua. Bisa babi kibarin, sebab tua. Bisa babi kibari sinihi, dengan sebab tua umurnya. Bisa babi kibari sinihi, dengan sebab tua umurnya. Au bisa babi marodin, atau sebab sakit. Au bisa babi marodin, atau sebab sakit. Uang punya, kayak ongkos cukup, tapi itu tua. Punya uang cukup untuk berangkat ibadah haji, tapi sakit. Sakitnya la yurja sifauhu, yang tidak bisa diharapkan. La yurja, yang tidak bisa diharapkan, sifauhu, sembuhnya. Au bisa babi maradin, atau sebab sakit. La yurja, yang tidak bisa diharapkan, yang tidak bisa diharapkan, syifa'uhu, sembuhnya. Sebab ada penyakit, walaupun orangnya masih muda, ada dia punya penyakit yang mana sakitnya tidak bisa diharapkan sembuhnya. Seperti anak masih umur 13 tahun, sugih kaya, tabrakan, sikili cuklek, tangannya cuklek, tapi gak mati, hidup, maka wajib haji. Uang ada, maka bagaimana caranya? Yajibu alaihi ayyuni baghairuhu, yajibu, wajib, alaihi, baginya, yajibu, wajib, alaihi, baginya, yajibu, wajib, alaihi, baginya, ayyuniba, untuk menggantikan, ayuniba, untuk menggantikan atau digantikan,
ayuniba untuk digantikan ghairuhu orang lain. Ayuniba menggantikan ghairuhu orang lain. Jadi menurut keterangan di sini, orang yang sudah sepuh tua yang tidak dimungkinkan untuk melakukan ibadah haji, sebab ibadah haji itu seperti saya katakan kemarin adalah ibadah fisik, artinya banyak yang berurusan dengan tenaga, jalan-jalan, lari-lari, mupeng-mupeng, muter-muter, itu semua doanya ya boleh sedikit, boleh banyak, terserah. Tapi kalau dengan tawaf kalian baca terus full, nabrak-nabrak kok macam ini, nabrak-nabrak uang, nggak usah doa. Yasin li apal Yasin, selawat, ada apal selawat, lafaz Allah boleh. Karena ibadah haji itu yang wajib secara bacaan adalah niat itu. Awaitul hajja wa menutupi, yang lainnya udah jalan-jalan aja, lempar jumroh, keliling Safa Marwah, banyak. Makanya dikatakan tenaga fisik. Jadi kalau umumnya ada orang yang umurnya sudah tidak mungkin, masa mudanya nggak punya uang, tapi ketika dia sudah sepuh, umurnya sudah 80 lebih, pas dia kaya, mungkin dagangannya yang dulu bangkrut menjadi kaya, maka ketika tua, terlanjur tua, tidak bisa melakukan ibadah haji karena sudah tua, mungkin pakai di kursi roda pun juga mungkin bisa sekarang. Maka bagaimana? Atau dia punya penyakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, seperti orang ya ketergantungan obat lah, tidak bisa diharapkan sembuhnya, semuanya terlentang di tempat tidurnya sudah bertahun-tahun, nggak bisa haji. Gimana mau haji, mau duduk aja nggak bisa, dan kata dokter nggak bisa, sudah divonis dia tidak mungkin sembuh. Maka orang semacam itu bagaimana? Yajibu alaihi ayyuniba ghairuhu, anaba yunibu, menggantikan kepada orang lain, dihajikan, namanya haji badal. Jadi orangnya di Indonesia, kamu berangkat hajikan saya, nah, gitu ya. Tapi syaratnya yang menghajikan itu harus pernah haji, anaknya sehat-sehat, akan menggantikan hajinya bapaknya yang sakit itu. Maka tidak boleh kalau tidak pernah melakukan ibadah haji. Bagi saya pun tidak apa, saya mewakilkan. Jadi saya mewakilkan, gak apa-apa. Nanti hajinya saya niatkan untuk yang itu. Maka semacam itu sekarang ada namanya haji badal, ada fasilitas atau ada namanya jasa orang yang bersedia untuk menghajikan orang yang tidak bisa dan tidak mungkin haji, atau orang yang sudah meninggal bisa dihajikan, namanya haji badal. Tapi sekarang ini haji badal itu mengkhawatirkan. Sebab ada yang mengatakan, ponakan saya bilang, berapa dong? 12 juta. Undak sampean man 10 juta boy. Ada tetangga sini, 5 juta cukup dihajikan. Apa yang dimaksud mengkhawatirkan? Kadang begini saudara, orang haji itu ya hanya satu orang, menghajikan satu orang. Sedangkan dia kalau ada 10, ada sampai 200, haji badal diambil semua oleh dia karena kebaitekengan. Terus gimana cara melakukan? Orang satu orang bisa nggak orang Jumatan satu bisa untuk 2 orang? Kan nggak mungkin. Maka sekarang kebaitekeng itu dilemparkan ke orang. Biasanya katanya yang disuruh membadali orangnya di sini, tapi menerima badalan itu 5 juta dikirim ke Mekah. Di sana yang banyak melakukan itu katanya orang Bengali. Orang Bengali, orang India, ketumbar miri jahi itu ketumbar miri jahi itu yang melakukan. Bisa jadi tidak dilakukan, terlalu murah. Nanti setelah pulang haji maka dibawakan sertifikat bahwa nama ini telah melakukan ibadah haji, ini dilakukan oleh si A dan sebenarnya tanda tangan, stempel.
cek lekaro kertas kan bisa, mengkongkok bisa ke bayi. Nah, ponakan saya itu bilangnya 10 juta. Loh, kok tidak sama? Nah, katanya ya kalau yang 5 juta sampean ya untung-untungan, bisa jadi uangnya masuk tapi hanya pulangnya dapat sertifikat toh. Sertifikat 5 juta kan itu kesamaan gitu. Jadi orang yang sangat tua dan dia punya penyakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, maka boleh hajinya digantikan oleh orang lain. Orang lain, tapi syaratnya harus diwakili oleh orang yang pernah melakukan ibadah haji. Orang yang belum pernah melakukan ibadah haji kemudian menjadi wakil daripada orang yang atau menjadi badal haji itu, maka hukumnya tidak boleh. Dulu pada zaman Nabi ada orang namanya Sabromah. Sabromah itu menghajikan ibunya. Dia tahu keras suaranya, Allahumma labbaik, apa namanya, mengatakan nawaitul hajja umrata li ummi, katanya gitu. Didengar oleh Nabi, kamu pernah haji enggak? Belum, haji kamu sendiri dulu. Nanti kalau sudah kamu haji, enggak boleh menjadi badal daripada ibumu. Saking sayangnya pada ibunya, aku haji datang memenuhi panggilanmu ya Allah, tapi untuk ibuku. Oleh Nabi tanya, kamu pernah haji? Belum, haji dulu dirimu. Setelah itu membadali ibu. Berarti dari hadis itu, orang yang bisa menjadi badalnya haji, menggantikan pekerjaan haji itu yang melakukan dia, maka harus orang yang pernah melakukan ibadah haji. Contoh begini nanti, kalian haji, kalian kaya, amin, Allahumma amin, amin. Suki ya, kalian suki. Bapakmu sudah terlanjur meninggal, jangan amin, innalillah. Orang tuamu sudah meninggal, kamu haji, ya Allah, bapak saya meninggal dulu, belum pernah sempat haji. Kalian haji badalkan di sana. Nah, nyari, ada jasa badal, ada, hajikan. Nanti orang pahalanya itu diberikan kepada orang yang meninggal, yang dibadalkan itu, dibadali itu. Sebab balasan haji itu laisa lahu jazaa'un illal jannah. Balasan ibadah haji tidak ada lagi kecuali masuk surga. Jadi terlebih orang yang sakit, orang yang sudah meninggal itu boleh dibadalkan. Bukan hanya orang meninggal saja yang bisa dibadal hajinya, tapi juga di orang masih hidup. Tapi ada sebab dua hal. Yang pertama adalah sebab terlalu tua, yang kedua penyakit yang tidak bisa disembuhkan, seperti stroke momennya, sudah di tempat tidurnya nggak bisa lapo-lapo, makan di tulang, mandi dimandikan dan sebagainya. Nah, bagaimana dia bisa melakukan ibadah haji? Kalau cuma tua, nggak seberapa tua, bisa mengikuti atau diantar menggunakan kursi roda. Ya ribet. Tapi nanti kalau memang ada orang yang sudah umurnya 80 tapi sehat tapi nggak bisa jalan karena terlalu tua, maka dinaikkan kursi roda bisa gitu. Tawaf diantar. Kemudian saya siap untuk menuntun, kan kalau ada, Pak, tonton lagi Umi haji, ayo, nggak apa-apa, saya mau itu. Pokok bujuraki, untuk bujuraki. Jadi boleh dibadali, dihajikan. Kalau memang mau pakai kursi roda silahkan, tapi lebih baik membawa sendiri kursi roda itu. Sebab kursi roda di sana kalau selalu nyewa, kan ada jasa di sana ada. Di dalam Masjidil Haram tuh ada lantai sekian itu ya. Khusus ini orang jasa, nanti tawaf, sa'i, berapa bayarnya? Ya mahal. Bisa jadi 2 juta gitu ya. Berapa rial gitu. Nah, jadi ada memang jasa sebelah lantai sekian. Kalau saya selalu kalau nak di lantai 1 itu ada banyak kursi roda itu yang disediakan untuk disewakan. Nanti yang sing dorong orangnya dia.
Terus lanjut, man mata walam yahujjah, man orang mata meninggal, man orang mata yang meninggal walam yahujjah tapi tidak pernah haji, man mata orang yang meninggal dunia walam yahujjah dan walam yahujjah tapi tidak pernah melakukan ibadah haji, man mata orang yang mati walam yahujjah tapi tidak pernah melakukan ibadah haji. Oh boleh ngono. Belum haji meninggal, yajibu wajib ala walihi atas walinya, yajibu wajib ala walihi atas walinya, yajibu wajib ala walihi atas walinya, ayukhrija untuk mengeluarkan, ayukhrija untuk mengeluarkan mintir katihi dari harta tinggalannya, yajib wajib ala walihi atas walinya, ayukhrija untuk mengeluarkan mintir katihi dari harta tinggalannya, ujrataman ongkosnya orang yahuju yang menghajikan, yajib wajib ala wali atas walinya ayukhrija untuk mengeluarkan mintir katihi dari, letaknya kasro ya, mintir katihi dari harta tinggalannya, ujrataman ongkosnya orang yahuju yang menghajikan, wayak tamiru dan mengumrohkan, anhu darinya, wajib mengeluarkan ongkos man yahuju yang menghajikan, awyak tamiru yang mengumrohkan, anhu darinya. Ada orang mati, dia punya uang tapi meninggal belum melaksanakan ibadah haji dan dia meninggal. Banyak orang yang sudah daftar, saudara, ketika mau dipanggil oleh, seperti kemarin hari Sabtu, hari apa kemarin? Hari Sabtu malam Minggu, Jumat malam Sabtu kemarin kan saya nggak ada. Itu yang daftar 2 suami istri. Ternyata suaminya meninggal. Sekarang tinggal istrinya saja yang berangkat. Elek ngono. Bagaimana hukumnya? Maka walinya kalau hidup, wali kalau walinya ada ya walinya, pokoknya anaknya meninggal, maka dia kalau dia punya uang maka walinya harus menghajikan, membayar ongkos orang yang menghajikan atau yang mengumrohkan, ya berapa ya berapapun kalau dia mampu. Kalau yang meninggal orang tuanya, kalau ada harta dari orang tuanya yang ditinggalkan, seperti tirka itu apa tirka itu? Harta tinggalan mayit itu bisa berupa pekarangan, bisa berupa rumah. Kalau orang desa bisa berupa sawah, ya, bisa berupa kebun. Kalau ternyata meninggal belum melaksanakan ibadah haji, maka sawahnya jual untuk dihajikan, wajib itu. Kalau yang belum haji adalah bapaknya atau kakeknya, sedangkan kakeknya itu meninggalkan harta untuk menghajikan atau menjadi menghajikan badal, maka cucunya atau anaknya wajib menjual barang tinggalannya untuk dihajikan kakek atau bapak atau ibumu yang meninggalnya belum pernah melakukan ibadah haji. Kalau memang ada harta tinggalannya, maka wajib dijual harta tinggalannya untuk sebagai mengongkosi orang yang mau menghajikan, yang dinamakan dengan haji badal itu tadi. Mau orang haji badal itu, kalau haji sendiri harus antri sekian tahun, ada berjalan enggak? Haji badal harus antri, pokok telepon atau siapa yang dipercayakan atau dipercaya untuk melakukan haji badal itu bayar 5 juta, 6 juta, enggak mahal. Tapi syaratnya mati dulu. Kamu mau bayaran haji murah 5 juta murah, tapi syaratnya kudu mati dulu. Entah mati atau tak sakit tak bisa jadi haji badal. Nggak usah antri sekian tahun. Nah sekarang kadang-kadang begini, orang tuanya atau kakeknya, neneknya meninggal dunia belum haji, dan beliau punya harta tinggalan. Kadang anak ambek cucunya deng menggendeng rebuan warisan,
Ya kalau orang tuanya belum pernah haji, ya wajib menjual barangnya, barang tinggalannya untuk dihajikan. Sekarang enggak, kadang-kadang rebutan. Ada moro-moro datangkan kiai, kiai untuk mewarisi, tapi dia belum melaksanakan ibadah haji, hajikan dulu, sisanya nanti murah kok, murah 5 juta sampai 6 juta. Ya, jadi kewajiban kita, namanya orang tua kita nanti, ya mudah-mudahan panjang umur ya, orang tua kita mudah-mudahan panjang umur, amin Allahumma amin. Nanti kalau ternyata meninggal dunia mas meninggalkan rumahnya kak jangan dijual, saya pulang kemana, kata anaknya dan istrinya. Ya carikan jalan lah, ketika anda punya rezeki cukup untuk haji badal, orang tuamu dibadalkan haji kepada orang lain yang dipercaya. Terakhir, al-ihsaru, terkepung. Ihsar ini mau melaksanakan ibadah terkepung, bisa terkepung biasanya musuh. Alhamdulillah ketika haji pas dikepung, atau jalannya menuju lempar jamu, jalan untuk ini ada masalah sehingga dia tidak bisa sampai kepada tempat ibadah haji, itu namanya al-ihsar. Gampangnya terkepung. Al-ihsar terkepung. Wa ihsar adalah ihsar huwa adalah wadi al-ihsar dialah al-man'u, terhalang, min jami'it turuki, dari semua jalan. Wa adalah al-man'u, terkepung, terhalang, min jami'it turuki, dari semua jalan, ala an itmamil haji, untuk menyempurnakan haji wal umrati atau umroh. Orang mau melaksanakan ibadah haji terhalang, atau naudzubillah ya, jalannya rusak lah, ada terkepung, ada musuh, sehingga kalau melanjutkan ibadah haji bisa terancam keselamatannya. Jadi dia terhalang minjami turuki, dari semua jalan, an itmamil haji wal umrati, untuk menyelesaikan, menyempurnakan haji dan umroh. Bagaimana caranya? Fayatahallalu, maka bertahallul. Ayatahallu, maka bertahallul. Al-mahsuru, orang yang dikepung orang yang dikepung, fayatahallalu, mau bertahallul. Al-mahsuru, orang yang terkepung, bidamin, dengan darah, bukan darah secara lugatan darah, atau dengan dam. Apa damnya? Seekor kambing. Wa yatahallalu, maka bertahallul. Al-mahsuru, orang yang terkepung, bidamin, dengan dam, dengan apa dam? Dan kenapa dikatakan dam, darah? Karena identik dengan penyembelihan. Jadi kambing itu mesti disembelih, maka dikatakan dam atau darah. Fayat bahu syatan, maka dia harus menyembelih kambing. Fayat bahu, maka dia menyembelih kambing sebagai gantinya ihsar. Kalau memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah haji, maka terancam keselamatannya. Maka perjalanan itu cukup diganti dengan menyembelih kambing. Kemudian disembelih, berikan fakir miskin sana. Summa yahliku sa'rahu, kemudian mencukur atau memotong rambutnya. Rambutnya siapa? Rambutnya kambing. Rambutnya orang mahsur, orang yang terhalang itu. Ya summa yahliku, kemudian mencukur atau memotong sa'rahu, rambutnya mahsur, orang yang terkepung. Jadi bila terhalang untuk melakukan ibadah haji, untuk menyempurnakan dari Arafah mau ke Mina, mau ke Muzdalifah, terhalang, mungkin bisnya, mungkin embongnya, mungkin ada hal-hal yang menghalangi dia untuk menyempurnakan. Repot-repot, cukup menyembelih seekor kambing, kemudian bertahallul, mencukur rambut atau menggunting rambutnya sebagian, paling tidak 3 helai rambut, sebagai bukti tahal sah, hajinya sudah selesai. Dulu teman-teman tahun 70 berapa ya? Tahun 70-an.
Saya masih mondok di Madura itu, saat itu televisi masih hitam putih, pemancarnya hanya TVRI saja. Sekarang TV berapa pemancarnya? Indosiar, Indomie, Indogoreng. Berapa stasiun sekarang? Lebih 10 ya. Kalau zaman dulu itu hanya TVRI saja, bukanya jam 4:30, tutupnya jam 11, sudah nggak ada TV itu, kecuali Minggu. Kalau Minggu buka jam 6:30, jam 11 siang sudah tutup, mati. Kalau setel hanya semut, hitam putih, tidak ada yang warna. Pada saat itu kalau dari tahun berapa ya, tahun 70 berapa ya, 79an lah. Itu di Mekah itu teman-teman dibom. Orang yang mengaku Imam Mahdi sudah keluar, maka motor tank itu kelilingi Ka'bah itu. Orang banyak yang lari, orang rumah saya itu hilang, dari rombongannya hilang. Kenapa? Ya bom, menara itu dibom, hanya hitam saudara. Mana hitam, tidak sampai roboh itu. Motor tank rombongnya, keliling-keliling itu. Itu orang yang mengaku Imam Mahdi sudah keluar. Itu kalau nak keliru, orang mana gitu ya, ternyata Imam Mahdi ditangkap, jenggotnya lebat ini putih. Imam Mahdi menandakan hari kiamat. Imam Mahdi itu keluar ketika sudah kiamat. Kalau belum kiamat tidak akan keluar. Tanda-tandanya kiamat kalau Imam Mahdi nanti keluar. Itu terjadi dulu di bom itu. Kalau suasana semacam itu, tidak usah menyelesaikan hajinya. Kenapa? Kalau kena bom hanya pulang namanya, bajunya nggak pulang itu, orang-orangnya nggak pulang itu, hanya namanya pulang. Maka cukup bertahalul dengan cara menyembelih kambing, ya hanya ganti kambing aja. Setelah itu motong ram sebagai gantinya. Kok cara orang nggak bisa wudhu, dia ada tayamumnya gitu loh. Kalau ternyata tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena ada halangan, terkendala dengan jalan atau dalam ada suasana keruh dalam peperangan, maka dia cukup menyembelih seekor kambing, kemudian potong rambut sebagai bukti tahallul. Itu caranya kalau terhalang. Halangnya banyak. Sampai sekian dulu ngaji kita kitab ini. Maka mari kita baca Fatihah kepada yang mengarang kitab ini. Semoga ilmunya mengalir kepada kita menjadi ilmu yang manfaat, bisa kita lakukan sebagai hadiah kepada orang yang telah mengarang kitab ini. Namanya Umar Abdul Jabbar. Semoga dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah. Semoga amal-amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Umar bin Abdul Jabbar itu ditempatkan dalam surganya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.